Halo teman-teman kelas Statprop. Eh, di sini aku bakal ngejelasin soal materi distribusi frekuensi. Materi yang aku jelasin ini nggak cuma buat kelas F dan G yang aku ajar, tapi juga bisa buat kelas lain yang mungkin butuh penjelasan. Nah, nanti aku jelasin di sini mungkin beberapa aja dan selanjutnya mungkin bakal dijelasin sama temenku. Eh, Semoga kalian paham ya dengan penjelasanku. Jadi khusus kelas F dan G, kalau kalian nggak paham, masih nggak paham, kalian masih bisa nge-PC aku atau nge-PC Asdo satunya. Nah, di sini aku jelasin cepat aja. Nanti ya bakal aku jelasin lebih lengkap itu di distribusi frekuensi data kelompok. Jadi kalian udah tahu kan distribusi frekuensi itu daftar nilai suatu data yang disertai sama frekuensi-frekuensinya. Nah, ada individu dan kelompok. Terus, yang individu itu namanya sama aja kayak data tunggal, di mana ngitungnya itu masih simple. Jadi, biasanya tuh selalu ada data acak, kayak yang di kiri ini, ya, itu data acak, dari 10 orang mahasiswa, lalu diurutkan dulu. Nah, lalu untuk tabelnya, simple banget, banget malah. Cuma kalian tinggal ngurutin datanya secara manual, terus kalian masukin ke dalam tabel gitu aja kalau yang data tunggal. Nah, kalau yang data kelompok itu kayak gimana? Data kelompok itu lebih kompleks karena gimana ya? Nanti kita juga pakai ada grafik juga, terus ada median modus. Meskipun di data tunggal ada, tapi untuk data kelompok ini akan lebih banyak rumus. Jadi memang harus dipahami dulu dari awal pembuatan gimana sih cara bikin tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, yang perlu diperhatikan itu ada 5. Yang pertama, kelas pertama itu selalu data terkecil. Bisa kalian lihat di kolom hasil tugas, itu ada untuk kelas pertama, ini kan interval 65 sampai 67 nih. Nah, lalu poin kedua, kelas terakhir adalah data terbesar. Ini berarti ada 6 kelas, berarti kelas terakhir itu kelas 6, kan intervalnya 80 sampai 82. Nah, di sini itu udah paten. Lalu yang ketiga itu tidak boleh ada celah atau gap. Maksudnya celah atau gap itu di mana? Semisal ya, kadang tuh ada beberapa yang salah ngitung atau mikirnya begini. Semisal ya, ini kan kelas pertama interval 65 sampai 67. Kelas kedua itu 68 sampai 70. Nah, di suatu data itu ternyata nggak ada angka 68. Terus ngiranya gini, loh kan angka 68 nggak ada di data yang udah aku urutin. Jadi ya nggak perlu aku tulis lah, mending aku tulis aja dari interval 65 sampai 67, habis itu 68-nya hilangin langsung 69 sampai 71 gitu. Nah, itu nggak boleh. Karena yang namanya interval itu kan artinya antara ya. Nah, namanya aja antara. Jadi memang kemungkinan ada data yang nggak ada di antara tersebut. Semisal ya, kayak kelas pertama ini kan interval 65 sampai 67. Ternyata kelas pertama ini kan 2 frekuensi. Nah, di 2 frekuensi ini isinya cuma angka 65 sama 66 gitu. Terus 67-nya nggak ada. Itu nggak apa-apa. Jadi, yang penting nanti untuk lebar kelasnya, dari kelas pertama sampai kelas terakhir itu nggak boleh berubah begitu. Nah, lalu untuk overlap, itu nggak boleh tumpang tindih. Jadi semisal dari kelas pertama ini kan interval 65 sampai 67, lalu untuk kelas kedua kan 68 sampai 70. Nah, bukan mungkin, pasti bakal ada yang salah. Jadi
ada nih dulu yang nulis kelas pertama itu 65 sampai 67, terus kelas kedua 67 sampai 69 begitu. Nah, kayak gitu tuh nggak boleh. Karena begini, semisal angka 67-nya itu ada sejumlah 5 gitu. Terus kalau kelas kedua dan kelas pertama ini, kelas pertama dan kelas kedua itu ada interval 67 secara bersamaan. Nah, kelima data yang angkanya 67 ini kan akan bingung, dia bakal masuk kemana nih? Bakal kelas pertama apa kelas kedua? Kan nggak tahu. Makanya nggak boleh ada overlap, itu. Terus yang kelima, cacah kelasnya itu nggak boleh terlalu sedikit atau banyak. Nah, ini untuk teori-teorinya aja sih. Jadi, kalau mau lebih gampang tuh, kalian harus banyak-banyak latihan soal, terus kalau kalian mau tanya asdosnya, tanya dosennya tuh nggak apa-apa, tapi biasanya kalau tanya dosen pada sungkan ya, jadi tanya asdos tuh nggak apa-apa, tanya di grup atau tanya PC gitu. Karena kalau kalian malu bertanya itu bakal sesat di jalan, karena menurut aku distribusi frekuensi data kelompok ini kalau kalian nggak banyak latihan soal, nggak teliti gitu juga, ya ya susah sih jadi pusing gitu loh. Apalagi nanti kalau datanya udah banyak. Nah, ini langkah pertama itu selalu diurutkan dari yang terkecil. Kalau semisal datanya banyak sih kalian gampang sih sebenarnya pakai Excel zaman sekarang kan bisa ya, jadi nggak usah ngurutin manual gitu. Apalagi kan ini online ya, kalau tugas atau TTS, TAS itu kan bisa pakai Excel. Habis itu, langkah kedua itu cari nilai tertinggi dan terendah. Nah, dua hal ini untuk menentukan jangkauan atau range. Cara nyari range itu, X max dikurangi X min. Terus langkah ketiga, itu tentukan banyak interval kelas, yaitu pakai rumus Sturges dengan lambang K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, log N ini di mana N-nya itu adalah banyak data. Nah, cara ngitungnya itu gimana? Kita harus ngitung log N-nya dulu. Log N-nya berapa? Itu kalian pakai kalkulator bisa, nggak perlu manual. Terus nanti kalau semisal ya log berapa, hasilnya 1,3 gitu. Nah, 1,3 itu nanti dikali 3,3, ada hasilnya, terus baru ditambah 1. Nanti baru menghasilkan K, yaitu banyak interval kelas. Lalu untuk langkah keempat, itu kita harus menentukan lebar interval kelas dengan rumus C sama dengan R dibagi K. Nah, R itu tadi udah tahu ya, berarti range dibagi banyaknya interval kelas. Nah, C itu lambang lebar interval kelas. Lalu langkah kelima, interval kelas itu bakal diurutkan dari yang terendah sampai tertinggi. Lalu untuk langkah terakhir, data-data yang tadi kita awalnya udah urutin, data-data mentah itu baru kita masukin satu persatu ke dalam interval yang ada. Nah, lebih gampangnya masuk ke soal ya langsung. Jadi, seperti biasa, dari data acak, lalu kita urutkan, kayak gini. Ini ingat ya, ada 30 siswa-siswi. Lanjut, untuk perhitungannya. Nah, ini range. Ini X min sama dengan 73, X max 90. Nah, lalu untuk range-nya itu 90 dikurangi 73 sama dengan 17. Untuk langkah ketiga, kita menentukan K, di mana rumusnya 1 plus 3,3 log N. Nah, ini log 30 ini kan 1,47. 1,47 dikali 3,3, hasilnya segini, ditambah 1, menghasilkan 5,851. Nah, ini kan karena datanya bulat, data mentahnya. Sebenarnya kalau datanya koma tuh untuk interval kelas dan lebarnya nanti nggak perlu dibuletin tuh bisa, tapi kan ini kita baru belajarnya data yang bulat ya. Jadi ini dibuletin. Nah, untuk pembulatannya itu nggak perlu patokan
semisal ya, loh ini kan 5,85 nih, mau mendekati 6, kita bulatin ke 6. Enggak gitu. Jadi, memang wajarnya kita buletin dulu ke yang terdekat, betul. Tapi, semisal nih, karena ada kasus, ternyata setelah dibuletin ke atas, kok, lebar intervalnya kurang. Jadi begini, jadi semisal ya ada 30 data gitu kayak tadi, 30 data. Ternyata setelah K-nya ini jadi 5, terus C-nya ini jadi berapa gitu. Nah, semua data tuh nggak masuk, ternyata yang masuk cuma 28 data gitu, 2-nya nggak bisa masuk. Nah, itu harus diulang lagi perhitunganmu. Siapa tahu ini harus dibuletin ke atas atau ke bawah gitu. Nah, kalau ini kasusnya dibuletin ke atas karena udah aku coba hitung. Untuk lebar interval kelasnya yaitu C, yaitu 17 dibagi 6 itu 2,83. Ini juga udah aku cek bahwa semua data yang itu masuk, jadi dibuletin ke 3. Nah, hasilnya begini. Kemarin itu banyak teman-teman yang tanya materi di dosen materi di dosen itu sebentar. Materi di dosen itu ininya jadi 72 gitu. Nah, kayak X-men-nya itu kan 73, terus X-max-nya itu 90. Nah, ada yang tanya, loh Kak, kok yang titik limit bawah ini kok dikurangi 1 ya, kenapa gitu. Sebenarnya itu nggak masalah, cuma aku memang pakai aku langsung pakai X-men-nya karena memang gimana ya, karena itu mudahnya gitu sih. Nah, tapi kalau dikurangi 1 itu pun nggak masalah selama semua data yang tersedia itu bisa masuk, kayak yang aku bilang tadi, begitu. Nah, untuk jaga-jaga sih mending langsung X-men-nya aja gitu. Terus, ada juga yang tanya, ini 90 ini, tadi kan X-max-nya itu, mari kita balik, nah X-max-nya 90 nih. Nah, 90 ini belum tentu dia akan menjadi titik limit atas kelas terakhir, enggak. Jadi ada kemungkinan nanti titik limit atas kelas terakhir ini 91 gitu atau 92, mungkin itu mungkin. Nah, kayak yang aku bilang tadi, kan itu interval. Nah, semisal ternyata titik limit atasnya itu melebihi X-max. Ya ini kan X-max-nya 90. Terus titik limit atasnya 91 atau 92 gitu. Nah, itu nggak masalah. Jadi selama data yang tersedia itu bisa masuk interval itu nggak masalah. Dan itu harus ditekankan lagi untuk rumus K dan C-nya. Kalau rumus K, semisal ya rumus K tadi K-nya 6 ya. Nah ya, K-nya 6, berarti kan kelasnya ada 6 nih. Nah, terus kayak yang aku bilang tadi, kelas 6. Kebetulan sih ini yang perhitunganku ini semuanya masuk sih ke sini. Nah, kalau semisal kelasmu 6, terus ternyata ada yang nggak masuk, dan tiba-tiba kamu nambahin kelas sendiri gitu, itu nggak boleh. Karena itu patokan gimana ya, untuk pakai tabel, untuk bikin tabel itu, kita patokannya pakai perhitungan K dan C. Kalau kita dengan seenaknya mengubah dari perhitungan tadi kita tambahin gitu, itu udah salah. Itu pasti bakal aku salahin karena di rumus aja kalian nulis K-nya itu 6. Kok tiba-tiba di tabel jadi 7? Itu dari mana? Itu kan nggak berdasar kan? Begitu juga dengan C-nya. Kalau C-nya itu kan tadi 3 ya. Nah, ini kan udah 3 kan kelas pertama ini 73. Sebentar aku hapus dulu biar nggak bingung. Nah, ini kan kelas pertama 73 sampai 75. Itu kan udah 3 tuh. 73, 74, 75. Nah, terus ternyata tiba-tiba
pas di bagian bawah ini ada data yang kurang. Ada satu data nyempil gitu, nggak bisa masuk. Terus tiba-tiba kalau kalian bikinnya jadi C-nya jadi 4 gitu. Padahal kelas pertama sampai kelas kelima itu C-nya 3, terus kelas terakhir jadi C-nya 4. Nah, itu juga salah. Jadi daripada salah apa ya, di tabelnya kalian tambah-tambahin sendiri, mending kalian kembali lagi ke rumus, kalian cek satu-satu gitu. Terus untuk apa ya? Nah, untuk frekuensi ini itu seperti biasa, kalian hitung seperti biasa. Untuk torus ini sebenarnya untuk mempermudah sih. Nah, untuk frekuensi kumulatif itu caranya tinggal kalian tambahin aja dari frekuensi yang ada. Jadi semisal ya, kelas pertama ini, sebentar aku itu. Nah, kelas pertama ini kan 6. 6 kan? Lalu frekuensi kumulatifnya ya 6. Nah, kenapa yang kelas kedua frekuensi kumulatifnya 10? Karena 6 ditambah 4. Hasilnya 10. Begitu. Nah, begitu juga seterusnya sampai kelas terakhir. Jadi, hasil kelas terakhir ini harus sama kayak jumlah di sini. Gitu. Nah, ini kan 14 nih. Ya, 10 tambah 4. Jadinya 14. Terus 14 tambah 3. 17. Gitu terus sampai bawah. Nah, ini masih gampang ya karena cuma 30 data istilahnya. Nah, lalu lanjut ke frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif ini cuma pakai frekuensi ini, tabel kolom frekuensi, dibagi banyaknya data. Ini. Terus baru dikali 100%. Jadi, untuk kelas pertama itu 6 dibagi 6 per 30 kali 100%. Kelas kedua 4 per 30 kali 100%. Gitu. Nah, lalu, nah ini catatannya, bahwa ini, bilangan ini, 73, 75 maaf, 76, 79, sampai 88, itu disebut titik limit bawah. Kalau 73 ya titik limit bawah kelas pertama gitu. Kalau 75 ya titik limit atas kelas pertama. Kalau ini 87 ya titik limit atas kelas kelima. Gitu, teman-teman. Oh iya, teman-teman, aku mau nambahin satu lagi. Jadi, banyak yang terkecoh. Jadi gini, kita balik ke, nah ini. Nah, C-nya itu kan, C-nya itu 83, maaf, 3, C-nya itu 3. Nah, kita lihat di sini, 3 itu karena 3 angka loh ya. Jadi, 73, 74, 75. Ada tulisanku. Nah, itu 3 itu. Bukan maksudnya 73. Jadi gini, banyak yang salah paham. C-nya itu langsung ditambahin dari titik limit bawah. Nah, titik limit bawah itu kan ini ya, 73 ya. Nah, banyak yang salah paham nih. Jadi 73 langsung ditambah 3 gitu. Nah, kalau langsung ditambah 3, itu kan sama aja 76. Nah, itu tuh salah. Karena kalau semisal nih 73 sampai 76. Sampai 76. Nah, itu tuh nggak bisa. Itu sama aja, C-nya 4, itu salah. Karena perhitungannya kan 3. Nah, kalau gini kan jadinya 73, 74, 75, 76 gitu. Itu kan 4 C-nya jadinya. Nah, untuk mempermudahnya biar apa ya? Kan itu masih mending C-nya itu 3 gitu loh. Kalian bisa lah hitung manual kan. Nah, nanti kalau C-nya udah jauh, itu kan kalian jadi membuang waktu untuk menghitung kayak gitu. Jadi, menurut aku
C-nya itu dikurangi 1 pas mau dimasukin ke interval kelas. Tapi jangan ditulis di rumus loh, itu salah. Maksudku, aku kurangi 1 itu untuk tips aja, jadi daripada kalian bingung, makanya kalau mau ditambahin ke titik limit bawah, itu dikurangi 1 dulu. Jadinya, semisal nih ya, kita ke kelas 2 aja nih, kelas kedua. Jadi 76 ditambah, tadi kan C-nya 3 kan, berarti 2 nih. Nah, jadinya kan 78 kan? Begitu. Jadi dikurangi 1 dulu.